polisi ini bisa menggerakkan. Sifatnya menggerakkan, Menggerakkan, Prof. Jadi kita menggerakkan seluruh stakeholder. Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Bulog, ya. Tadi juga ada perkebunan sawit, semuanya kita gerakkan untuk menanam. Dilakukan dengan baik dan terus-menerus, ini hasilnya bisa merubah peta impor pangan selama ini. Jadi lahan yang selama ini tidak digunakan, lahan kering yang selama ini dibiarkan, itu tolong ditanami. Dan prioritas kita adalah jagung, Prof. Itu lagi adalah tumpang sari di perkebunan, di daerah-daerah yang selama ini sudah ada lahan, tapi yang tanaman yang belum menghasilkan. Dan kita melaksanakan minimal 1 desa 1 pekarangan bergizi. Sobat Universitas UMI ofisial yang terhormat, masalah pangan adalah masalah dunia dan masalah kita semua. Kita semua tahu bahwa gula, garam, beras, jagung, dan sederet bahan pangan kita semuanya diimpor. Maka Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Perintah Kepolisian dan Program Ketahanan Pangan telah membuka sebuah program ketahanan pangan yang dimaksudkan antara lain untuk membantu Indonesia keluar dari problem impor pangan. Hari ini, Kombes Pol Borowindu Danadito, Sarjana Ilmu Kepolisian, Magister Administrasi Pemerintahan dari Posko Presisi Mabes Polri, bersama Kompol Yudi Kusyadi, Sarjana Hukum dari Polres Bogor, telah bersama kami untuk membicarakan bagaimana Mabes Polri dalam 4-5 bulan terakhir ini melakukan upaya-upaya konkret, sistematis, dan terencana untuk memenuhi perintah Kapolri tersebut. Mari kita ikuti bersama. Pemirsa Universitas UMI ofisial yang terhormat, seperti diketahui, Universitas UMI Bogor ini memiliki visi mendorong perekonomian pedesaan. Itulah sebabnya kami sangat gembira dengan adanya program kepolisian dan ketahanan pangan. Hari ini kami akan bertanya dan meminta sedikit keterangan dari bapak-bapak dari Mabes Polri dan juga dari Polres Bogor tentang sesuatu yang terkait dengan program Polri dan ketahanan pangan ini, Pak. Pak Boro yang Kombes Boro, saya memanggilnya seperti itu. Pak, kami sebetulnya sangat terkesan dengan program Polri dan ketahanan pangan. Bagi saya, bagi kami di UMI Bogor, dalam telaah yang kami lakukan, ini adalah program yang sangat mulia pada tahun 2024. Menurut kami, ini program yang sangat baik. Oleh karena itu, perkenankanlah kami bertanya, Pak. Bagaimana strategi lo, Pak? Strategi Polri ini yang kita tahu punya anggota 460, mungkin sekarang sudah 480 ribu, karena setiap tahun kan ada penerimaan Bintara baru. 480 ribu orang. Anggota ini kemudian dikerahkan untuk membangun, menggerakkan, mendinamisasi ketahanan pangan di wilayah Republik tercinta ini. Bagaimana itu bisa dilakukan, Pak? Ini sesuatu yang luar biasa, mulia, strategis, dan jujur saya katakan sesuatu yang hasilnya insya Allah ini kalau memang benar-benar ini dilakukan dengan baik dan terus-menerus, ini hasilnya bisa merubah peta impor pangan selama ini.
Mohon izin Pak, bagaimana strateginya Pak? Wah, terima kasih Prof ya. Ini kesempatan yang langka juga bagi kami. Juga termasuk luar biasa ini. Baru kali ini dari Posko Presisi diundang ke suatu acara podcast yang melibatkan seluruh Civitas Akademika. Dan ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk menyampaikan program-program Bapak Kapolri. Perlu kita ketahui bersama Prof, Bapak Kapolri itu punya visi Beyond Trust Presisi Prof, melampaui ekspektasi. Di tahun 2024-2025 ini beliau adalah Beyond Trust Presisi, di mana salah satu programnya tematik adalah program gugus tugas Polri mendukung ketahanan pangan. Jadi kita ada gugus tugas Prof, dari tingkat Mabes Polri, Polda, hingga tingkat kewilayahan. Sehingga tingkat desa Prof, para babin juga terlibat. Ada 4 program Prof, program-program yang sebenarnya adalah menggerakkan intinya. Karena kami tahu polisi ini bisa menggerakkan. Sifatnya menggerakkan Menggerakkan Prof, menggerakkan. Jadi kita menggerakkan seluruh stakeholder. Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Bulog, ya. Tadi juga ada perkebunan sawit, semuanya kita gerakkan untuk menanam sesuai dengan kapasitas kita. Contoh gini, kalau program 1 pemanfaatan pekarangan pangan bergizi, Prof. Sebenarnya itu adalah kita gunakan pekarangan yang di perumahan. Di kantor-kantor juga ada. Dulu kalau kita ada pekarangan pangan lestari di Bayangkari, ini kita perluas lagi di pedesaan. Targetnya ini seluruh desa tuh pekarangannya dimanfaatkan, tidak jadi lahan tidur. Dan memang sebenarnya ujungnya satu Prof, output untuk mendukung makan bergizi gratis pemerintah. Iya. Benar kata Prof tadi, desa Prof, ini bentuk ekosistem sebenarnya Prof. Di mana dari program 1 itu kita berharap dukungan maksimal dari pemerintah, dari masyarakat, dari semua lini Prof, seperti itu. Itu program 1. Program 2 itu ada 2 Prof, yang pertama monokultur itu lahan-lahan yang ada lingkungan kita yang luas di atas 1 hektar. Maksudnya ini lahan tidur Pak ya? Lahan tidur Prof. Lahan yang tidak terpakai selama ini. Dan bukan lahan sawah Prof. Nggak boleh. Iya, bukan lahan sawah. Iya, jadi lahan yang selama ini tidak digunakan, lahan kering yang selama ini dibiarkan, itu tolong ditanami. Dan prioritas kita adalah jagung Prof. Jagung. Jadi kenapa jagung? Memang ini mohon izin Prof, dari Menteri Pertanian telah membagi. Kalau untuk jagung, itu tugas polisi Prof. Kalau untuk padi, mohon izin mitra kita itu para TNI ya. Prof. Jadi kita bersatu padu misalnya swasembada pangan Prof. Dan satu lagi tumbang sari Prof. Jadi selain monokultur yang lahan yang tidak produktif, satu lagi adalah tumbang sari di perkebunan di daerah-daerah yang selama ini sudah ada lahan, tapi yang tanaman yang belum menghasilkan. Target kita 1 juta hektar Prof untuk itu. 1 juta hektar? Iya. Untuk nanam jagung? Iya. Nanam jagung 1 juta hektar di lahan yang selama ini lahan tidak produktif. Benar. Atau lahan tidur. Benar Prof. Untuk program 3 Prof, tadi yang mungkin selalu jadi masalah di lapangan, pengawasan distribusi Prof. Khususnya untuk pupuk, untuk benih. Saprodi Pak ya? Iya, itu kita bantu pengawasan. Memang tantangan terbesar di desa Prof. Moga-moga juga Kementerian Desa mendukung kita semua dari situ, sisi pengawasan. Dan terakhir yang mungkin menjadi kabar gembira bagi lulusan-lulusan bidang pertanian, peternakan, gizi dan masyarakat, kesehatan masyarakat, rekrutmen Prof. Sudah berjalan 600 personil kita rekrut dengan background pertanian. Dan mereka akan kembali ke lapangan jadi Babin Kaptipmas, jadi pendukung gizi nasional dan yang lainnya. Jadi 4 program ini menjadi program tematik Bapak Kapolri, Prof. Berarti Pak, dengan adanya rekrutmen, Bapak itu mau menjadikan program ini sebagai program yang berkelanjutan. Benar, bukan Prof. sekedar program jangka pendek. Ini menengah dan panjang, Prof. Bagus sekali. Karena kan target pemerintah kan 2028-2009 ya, tapi dipercepat lagi Prof untuk mencapai swasembada pangan. Swasembada pangan. Iya, itu level kami di kebijakan Prof, dan tentunya ini butuh dukungan juga dari wilayah Prof. Iya. Dari seluruh anggota kita ya, kita mohon dukungan. Apalagi dari Prof dengan teman-teman dari mitra-mitra kepolisian itu Prof. Iya Pak. Itu Prof. Izin Prof. Saya izin untuk bertanya pada kawan dari daerah Pak, ya, dari wilayah. Pak Yudi, tadi kita sudah mendengar dari Kombes Pol Boro bahwa wilayah itu mendapat kesempatan untuk mengimplementasikan 4 hal tadi Pak ya. Bapak Polres Bogor Pak ya, boleh nggak saya tahu Pak bentuk-bentuk atau action yang Bapak sudah mainkan selama ini di Polres Bogor? Baik, terima kasih, mohon izin.
Jadi kami di Polres Bogor mengimplementasikan apa yang menjadi arahan daripada pusat, dalam hal ini dari Posko Presisi. Dan kita melaksanakan untuk program mendukung ketahanan pangan ini, kita ada 2 poin yang kita laksanakan. Di Bogor ini Pak ya? Siap. Kita cerita di Bogor. Siap, Ya, di Bogor, ini di Bogor. Kabupaten Bogor. Siap. Jadi yang pertama tadi disampaikan sama beliau, yang intinya ada pekarangan bergizi. Ya. Siap. Pekarangan bergizi kita melaksanakan itu. Jadi di Kabupaten Bogor ini, khususnya di bawah naungan wilayah hukum Polres Bogor, ada 419 desa. Ada? 419 desa. 419 desa. Ya. Dan kita melaksanakan minimal 1 desa 1 pekarangan bergizi. Jadi semua yang menggerakkan di situ semuanya Babin Kaptimas. Dan kita sebagai pengawas daripada Babin Kaptimas dalam hal pelaksanaannya. Apa yang ditanam di sana Pak? Yang ditanam itu tumbuhan-tumbuhan yang bermanfaat, misalkan yang bisa digunakan untuk obat, bisa tomat, bisa cabai, yang jelas yang itu yang sifatnya di pekarangan bisa tumbuh. Dan ini sudah berjalan, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, dan dalam satu desa pun ada satu kecamatan pun ada satu yang percontohan. Benar. Satu desa di Kabupaten Bogor, boleh tahu desa mana Pak? Kemarin kita sudah melihat dan di situ sangat bagus sekali, adanya di Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri. Oh, di Gunung Putri ya? Siap. Ya, ya. Siap. Dan yang kedua, kita melaksanakan penanaman pohon jagung yang kemarin telah dilaksanakan oleh jajaran Polres Bogor. Kita bekerja sama dengan pemerintahan daerah, dalam hal ini Pemda Kabupaten Bogor, dengan Dinas Tanaman, Pangan, Hortikultural, dan Perkebunan Kabupaten Bogor, dengan perkebunan PTPN yang ada di Cikasungka, dalam hal ini di Kecamatan Cigudeg di Bogor Barat. Kita melaksanakan di situ yang diawali oleh kita melaksanakan rakor instansi terkait untuk melaksanakan di mana kita harus melakukan penanaman itu. Dan kita berkoordinasi karena apapun juga kita harus tetap berkomunikasi dan kita berkoordinasinya dengan Dinas Pertanian. Jadi itu apa yang ditanam Pak? Jagung. Jagung. Nah, dalam penanaman jagung itu bagaimana? Bapak memfasilitasi bibit? Bibit itu kita bekerja sama dengan dari Dinas Dinas Pertanian. Namun kalau di kabupaten ini kita adanya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultural, dan Perkebunan. Kita memfasilitasi itu dan alhamdulillah sudah bisa ada kemarin. Dan tidak lupa juga dan tidak terlepas itu kita bersama masyarakat ini dengan kelompok tani yang ada. Di sana kemarin di Cigudeg saja jumlahnya sebanyak 150 Pak. 150 kelompok tani. Siap, itu dari 10 kelompok tani. Oh, 150. 10 kelompok tani dari 150 hektar Pak? Bukan, kita kemarin melaksanakan 5 hektar. Oh, 5 hektar. 5 hektar dari kemarin yang sudah disiapkan oleh kita, nanti 16 hektar semuanya. Dan kemarin yang 5 hektar itu sudah kita laksanakan dengan jumlah kelompok tani ini jumlahnya 10, jumlah keseluruhan orangnya ada 150 orang. Oh, 10 kelompok tani melibatkan 150 orang petani. Betul. Di 5 hektar Pak ya? Betul. 5 hektar itu semua tanah-tanah yang tidak produktif atau tanah-tanah yang selama ini tidak ditanami apa-apa Pak ya? Siap, betul Bapak. Jadi tadi disampaikan oleh beliau juga yang intinya kita tumpang sari, namun kita komunikasi dengan pihak perkebunan maupun dengan pihak dinas dari Dinas Pertanian, kita konsultasi dulu. Yang intinya bisa enggak itu ditanamin. Oh, jadi Bapak ini sekarang tanam jagung di tumpang lahan, sari? Siap, di lahan tumpang sari, yang ya paham siap. Pak. Tumpang sari itu artinya ada pohon utama, siap. Di bawahnya itu Bapak menanam jagung. Betul. Iya. Terima kasih Pak Yudi. Ini baik sekali. Kalau boleh saya ikut juga sama-sama berpikir bersama dengan program Bapak ini, kita bisa nanti Pak buat perbandingan. Kapan-kapan menanam tumpang sari, kapan-kapan juga menanam di lahan-lahan yang kosong, lahan-lahan yang katakanlah lahan yang tidak produktif Pak. Karena itu hara tanahnya. Karena dia tidak hanya ada alang-alang di sana. Begitu alang-alang kita buka Pak,
itu biasanya bagus itu hasilnya, Pak. Tapi kapan-kapan nanti setelah ini mungkin kita bisa bekerja sama, Pak. Siap. Saya kembali ke Pak Kombes Boro. Pak, tadi saya melihat ada 2 hal yang Bapak sampaikan. Menurut saya sangat strategis dan ini luar biasa. Ini menurut saya ide yang sangat brilliant idea. Yang pertama, Bapak tadi menyebutkan bahwa kami dari kepolisian ini bermaksud untuk menggerakkan. Ya. Artinya begini, Pak. Saya lihat waktu zaman COVID, kebetulan saya sangat aktif di BNPB. Siap. Saya melihat itu pengalaman polisi dan TNI ketika menggerakkan upaya menangani COVID, itu kan hasilnya juga sangat luar biasa. Dan kalau sekarang Bapak sebut bahwa Bapak datang untuk menggerakkan, menurut saya juga itu luar biasa. Siap. Nah, ini saya kira ide ini, Pak, baik sekali, ide menggerakkan. Jadi yang digerakkan itu sudah ada, Pak. Cuma dia slow motion. Dia masih malas bergerak. Bapak gerakkan dia. Iya kan, Pak? Kurang lebih itu pemahaman saya terhadap menggerakkan. Yang kedua, Bapak juga mengatakan bahwa Bapak melakukan pengawasan terhadap perihal penyelundupan bibit, penyelundupan pupuk, penipuan, pemalsuan. Ini kan banyak, Pak. Sebagai orang desa, Benar. saya tahu bahwa petani-petani kita itu karena tidak ada pupuk, begitu ada yang nawarin pupuk, dia beli, Pak. Iya. Apalagi kalau itu jualnya murah. Benar. Padahal itu pupuk palsu, Pak. Nah sekarang Bapak datang, Bapak luar biasa. Bapak menyelamatkan kehidupan di pedesaan. Itu 2 hal, Pak. 2 hal ini menurut saya sangat bagus. Pertanyaan saya pada Bapak, apakah ada SOP dari atas, maksud saya dari tempat Bapak, dari posko, sampai ke bawah, Pak? Soal 2 hal ini, bagaimana menggerakkan? Iya. Ada, Bapak. Ada cukrahnya. Pak. Ada cukrahnya, Pak. Sudah dari ada Bapak cukrah. Irwasum ada. Sampai juknik sudah ada, Pak, ya? Kita menggunakan teori N-helix collaboration. Akademisi, kemudian juga pemerintah, pemilik usaha, masyarakat. Jadi kita N-helix collaboration. Dari mana kalau kita bisa aplikasikan? Dengan adanya ini, kita bangun teknologi informasi. Kita punya aplikasi gugus tugas Polri mendukung tahanan pangan. Kemarin baru di launching ya. Oh, itu ada aplikasinya, ada, Pak, ya? Itu mengawasi proses itu. Oh, luar Bagaimana biasa. pencapaian lahan yang telah dikelola oleh masyarakat. Itu kan kelihatan. Termasuk kita berusaha mengamankan usulan masyarakat kan kepada Kementerian Pertanian untuk memberikan dukungan. Jadi kita kawal sebenarnya. Oh, Bapak sudah ada aplikasinya. punya aplikasi gugus tugas Polri mendukung tahanan pangan. Merupakan aplikasi gugus tugas Polri dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan. Ini kaitannya dengan 2 hal tadi, Pak. Iya, pengawasan dan capaian target. Kan kita pengalaman COVID yang Bapak Prof sampaikan tadi kan kita terapkan kembali di sini, Prof. Kita dengan N-helix collaboration. Pak, bagus sekali, Pak. Saya baru mau menawarkan, membuatkan untuk Bapak aplikasi. dengan senang hati. Prof, tapi kan kalau Bapak sudah punya, ya saya tentu. Mungkin Prof bisa perbaiki nanti. Ya, kita ingin berkontribusi, Pak. Apapun yang dibuat Polri untuk kemaslahatan umat ini, kemaslahatan bangsa ini, kita perlu dukung, Pak. Karena kita begini, Pak. Tapi ini saya tidak mau ngambil waktu lebih banyak. Saya sebetulnya ingin Bapak menerangkan lebih banyak. Petani di desa ini butuh dukungan, Pak. Butuh advokasi, butuh edukasi, Pak. Kenapa cabai mahal, Pak? Benar, Prof. Ini kan cabai mahal ini, Pak. Ada alasannya. Karena petani dibodohi, Pak. Nah, kalau bapak-bapak polisi bisa datang ke desa dan kemudian bisa membenahi cabai saja, luar biasa. Sebagai orang pemakan cabai banyak, saya itu berterima kasih banyak ini, Pak. Kalau ini Bapak Kapolri sampaikan agar kita turun ke desa, Prof. Tapi tidak sendirian.
Makanya ada konsep helix collaboration Iya, tadi. itu tadi. Itu bagus banget. Kita dengan PPL ya, pertanian penyuluh PPL, lapangan, jalan. Dengan KUD, jalan. Bulog jalan. Jadi kita tuh hanya mengimplementasikan dulu berhasil di zaman COVID itu di sekarang ini. Memang benar Prof tadi di awal, ancaman saat ini adalah ancaman pangan, Prof. Nah, kita bergerak bersama-sama dengan tentara, dengan seluruh stakeholder di bidang pangan ini untuk menyuarakan harapan-harapan masyarakat tadi, Prof. Seperti itu. Satu lagi, Prof, yang paling penting adalah lomba, Prof. Ada lombanya loh. Jadi Bapak tadi bilang, desa percontohan ada lomba, Prof. Oh, diperlombakan, Diperlombakan. Nanti dinilai, Prof. Jadi ini nggak saat ini, berkelanjutan hingga 5 tahun ke depan, Prof. Iya, itu udah lombanya nanti. Bagus sekali, karena begini Pak Boro, saya suka tidak menyebut ini pangkat. Iya, siap, Prof. Supaya polisi ini dekat juga dengan masyarakat. Benar, Prof. Kita masyarakat ini sangat suka mencintai polisi, dan makanya kalau ada polisi yang membuat sekat-sekat dengan masyarakat itu, kami juga tidak terlalu suka. Iya, Prof. Begini Pak, semua desa itu ada dana desa. Benar, Prof. 20% dana desa itu menurut undang-undang, 20% dana desa itu digunakan untuk ketahanan pangan. Benar, Prof. Jadi kalau bapak-bapak dari kepolisian ini bisa turun serta membantu kawan-kawan kami kepala desa untuk menata ketahanan pangan di desa, ini luar biasa, Pak. Benar, Prof. Sehingga menurut saya ini Bapak datang tepat pada waktunya. Benar, Prof. Terima kasih, Prof. Nah, saya ingin menanyakan atau mohon maaf, saya ingin berdiskusi dengan Bapak agar program Bapak ini optimal, sukses sesuai dengan perintah dan sesuai tentu dengan arah Juklak dan Jukni yang tadi Bapak sebut. Itu masyarakat perlu juga diberitahu, Pak. Iya. Sosialisasi pada masyarakat ini perlu juga hiruk pikuk, Pak. Ini harus perlu diketahui masyarakat. Kami baca di website sudah muncul Polres Bogor itu, Prof. Di kecamatan juga muncul ya. Siap. Jadi memang kita dari bawah, Prof. Organik lah ya. Dari kelompok petani, dari polsek, dari babin. Ya istilahnya itu nyata, Prof ya. Tidak boleh yang sifatnya ini. Jadi ketika proses pendampingan, proses penanaman, konsultasi pun dilakukan, Prof. Oke. Kalau bahasanya Bapak Kapolri itu manajemen media, Prof. Mungkin Prof yang ngajarin dulu waktu. Ya, manajemen media. Tapi maksud saya Pak, desa-desa yang 419 dan 17 kelurahan Pak di Kabupaten Bogor ini mungkin semuanya perlu didekati, Pak. Benar. Makasih, Prof. Ini Bogor ini 6 juta penduduknya, Pak. Kabupaten Bogor. Sehingga kalau Pak Yudi ini diberi logistik yang besar, diberi kekuatan yang banyak, insya Allah Pak Yudi ini bisa akan berbuat banyak. Sehingga saya barangkali kalau Bapak tidak marah sama saya balik ingin memberi saran. Dengan senang hati, Pak. Mabes Polri ini harus kita dukung dengan cara antara lain memberi saran, usul saran. Iya. Bogor ini kan sangat dekat dengan Jakarta, Pak. Baik, Prof. Jadi kalau Bapak mendukung Bogor, Bapak mendukung wilayah-wilayah yang relatif dekat dengan Jakarta, itu Bapak juga sudah mendukung Jakarta Raya, Pak. Wah. Itu pertama. Berarti dimulai dari Universitas UMI Bogor, Prof. Oh siap, kita sudah siap, Pak. Kita juga sudah melakukan pergerakan ala kami, Prof. Pak, kecil-kecilan, ala kami kecil-kecilan. Makasih, Prof. Itu yang pertama, Pak, usul pertama. Makasih. Usul kedua, ya. Jakarta ini ada kebutuhan 1.000 ekor sapi setiap hari. Wah, luar biasa, Prof. Di luar hari raya. Ada kebutuhan 8.000 ekor kambing garis miring domba setiap hari di luar hari raya. Kalau Bapak bisa bantu Pak Yudi ini, Pak, Bapak bisa bantu Polres-polres di sekitar Jakarta ini agar Jakarta tidak perlu beli dari mana-mana. Dalam rangka menghidupkan juga
petani peternak, di wilayah sini, Pak. Ini usul saran saya, Pak. Jadi tadi di pembukaan saya membaca visi misi Kapolri itu dalam rangka swasembada pangan mengurangi impor. Tapi saya juga memberi usul saran pada Bapak, kiranya tidak hanya impor yang kita kejar juga, Pak. Kalau bisa produktivitas daripada pertanian, perikanan, peternakan ini juga Bapak dorong juga dong, Pak. Iya, wah luar biasa. Soalnya saya tahu persis, Pak. Kalau Mabes Polri turun, insya Allah, ya kita tidak takabur, tapi insya Allah itu bisa sukses program-program seperti ini, Pak. Iya, makasih, Pak. Program ini sangat penting untuk rakyat, Pak. Sangat penting meningkatkan harkat dan pertambahan pendapatan masyarakat kecil. Iya. Bapak tahu, Pak, berapa kontribusi dari 1.000 ekor sapi itu, berapa kontribusi Bogor terhadap rata-rata, Pak, terhadap 1.000 ekor itu? Kecil, hanya 8 ekor per hari. Karena orang Bogor tidak cenderung merawat sapi, menternak sapi. Nah itu kan kalau Bapak polisi bisa menstimulasi itu, menggerakkan itu, luar biasa kepolisian kita ini. Kita tidak pernah, kita yang ada di Bogor ini tidak pernah akan lupa sama yang namanya Polisi Negara Republik Indonesia. Luar biasa. Bagaimana Bapak melihat ini, Pak? Sependapat, Prof. Kita tuh fasilitator, Prof. Nexus lah kalau bahasa dari saat ini ya, berkembang. Penghubung para pemilik kepentingan. Artinya, stakeholder ya, Prof ya. Bisa nanti Polres Bogor berkolaborasi dengan Dinas Peternakan, dengan juga pihak-pihak pengusaha untuk mendukung. Dan juga perbankan, Prof. Memang kita namanya NHELIX kan itu bermitra dengan sekian banyak stakeholder. Bisa nanti ada pertemuan-pertemuan sehingga suara yang disampaikan oleh para petani juga dari akademisi bisa dieksekusi, Prof, dari bawah tentunya. Dan kami akan catat, Prof, untuk perbaikan ke depannya seperti itu. Ya, ini benar-benar, Pak, ini apa yang kami sampaikan di dalam podcast ini, Pak, semuanya suara masyarakat, Pak. Terima kasih, Prof. Para kepala desa itu yang tahu bahwa kami mengundang Itwasum Mabes Polri, itu menyuarakan, menelpon saya, Pak, tolong disuarakan, Pak. Siap, Prof. Agar kami di Bogor ini diberi kesempatan juga untuk meningkatkan pendapatan. Bagaimanapun caranya, Pak. Siap menanam cabai, siap menanam kentang, siap menanam. Saya terus terpikir, kalau begitu, tidak hanya cabai, tidak hanya kentang, tapi juga domba, kambing, sapi, ikan lele, semua. Ikan nila. Dan kalau polisi ikut campur, Pak, insya Allah hasilnya baik. Baik, Prof. Kami menunggu proposal bahasa gitu ya. Dari bawah kita kawal sampai kementerian terkait, Prof. Tapi kita juga tidak hanya kementerian, juga menghubungkan para pihak yang terkait juga. Terima kasih loh, Prof, dukungannya. Terima kasih, Pak. Luar biasa ini. Terima kasih. Ya, menurut Pak Yudi ya. Gimana Pak Yudi? Kita komitmen ya? Menurut Pak Yudi oke, itu bagus ya. Bagus. Ya. Nanti Prof bantu kawasan ya. Oh, Pak, kita mengawasi tentu tidak, Pak, tapi kita berkontribusi sebagai akademisi yang ada di universitas ini, kita pasti siap, Pak. Prof. Setuju, Prof. Ya. Saya kira terima kasih bapak-bapak dari Mabes Polri maupun dari Polres Bogor yang telah bersama kita di 30 menit bersama tokoh bangsa, pemirsa Universitas UMI Official di mana saja Anda berada. Kita baru saja berdiskusi dengan kawan-kawan dari Mabes Polri dan dari Polres Bogor. Kami bicara mengenai ketahanan pangan sebagai tanggung jawab kita bersama. Ternyata Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memberi perhatian pada upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan pedesaan. Berupaya untuk bersama-sama membantu meningkatkan produktivitas pangan di pedesaan. Dan ini
Ibu bapak sekalian merupakan bagian daripada keinginan kita semua agar Polri ini semakin dekat dengan rakyat dan semakin membuktikan bahwa Polri adalah milik rakyat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.